sampaikan kebenaran. Kalimat istiqomah kita sampai nanti ajal menjemput nyawa. Anak doakan mudah-mudahan di antara teman-teman nanti ada yang menjadi pejabat. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi presiden barangkali. Mudah-mudahan di antara teman-teman nanti ada yang menjadi menteri. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi profesor doktor. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi panglima TNI. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi Kapolri. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi presiden gubernur. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi bupati wali kota. Mudah-mudahan teman-teman ada yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Mudah-mudahan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti yang belum menikah semoga Allah jumpakan dengan jodoh yang soleh lagi soleha. Ini yang berikut aja. Ana doakan semoga teman-teman kita semua tanpa terkecuali nanti akan menjadi pejuang-pejuang agama dan bangsa yang kita cinta. Teman-teman, sebagai wujud penghormatan terhadap guru kami yang mulia, maka izinkan kami berdiri, boleh? Boleh teman-teman? Teman-teman yang kami muliakan, sebenarnya tadi ada lebih kurang seminggu sebelum Ana ditelepon sama Aki Arif, kalau tak Rizky. Seminggu sebelum ditelepon sama Aki Rizky itu galau segala-galanya, risau serisau-risaunya. Yang Ana galaukan teman-teman, yang Ana risaukan mulai semenjak COVID, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang terganggu. Bagaimana kita tahu dulu rutinnya yuk ngaji buat kegiatan. Bagaimana dulu teman-teman sahabat hijrah yang sampai kita 30.000 orang dulunya teman-teman. Bagaimana dulu kita ada PAS dan juga MUSAS. Lalu semenjak COVID Ana tengok, Ana lihat tenggelam begitu saja. Maka setelah seminggu Ana risau, hampir Ana bikin status ketika itu. Ana bikin status mohon bantu dalam bagaimana menyelesaikan kerisauan Ana ini, kegalauan Ana ini, melihat kita yang kemudian semangat sudah mulai berkurang, sibuk dengan kegiatan kita pribadi, sibuk dengan rutinitas kita di kampung-kampung kita, sehingga kegiatan kita banyak yang mati, risau. Seminggu setelah itu kemudian Ana ditelepon sama Aki Rizky, Ustaz, intinya nanti kita mau buat acara sebagaimana yang kita lihat Amazing Rajab, dan kegiatan itu Ustaz akan diisi oleh berbagai komunitas. Disebutkanlah komunitasnya, ada Hijrah Bikers, ada Mumo, ada Bispetanya, ada Yuk Ngajinya, semuanya disebutkan di situ. Maka alhamdulillah teman-teman ketika itu lalu kerisauan itu sedikit banyaknya mulai terobat. Maka melihat teman-teman kita yang hadir malam hari ini, maka kalaulah tak takut dikatakan sebagai orang yang cemen teman-teman, rasa-rasanya tak tertahan air mata ini untuk tertumpah dan membasahi pipinya. Senang sekali melihat kawan-kawan kita sudah mau berkumpul, sekalipun kita berbeda organisasi, sekalipun kita berbeda barangkali ada beberapa pandangan dan mazhab dan lain-lain sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu sekedar pengantar dari Ana. Pada kesempatan yang mulia ini teman-teman, Ana tak akan berceramah di teman-teman, tapi hanya sekedar akan berbagi cerita saja. Karena Ana tengok Masya Allah dari wajah-wajahnya orang-orang sudah hafal Al-Quran, dari wajah-wajahnya orang yang sudah hafal hadis, Masya Allah, malu Ana sebenarnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, dulu ada seorang panglima perang Inggris, namanya begitu harum di tanah Eropa, terkhususnya di tanah Inggris. Beliau disanjung-sanjung, beliau diagung-agungkan, taubahnya bagaikan sosok seorang pahlawan. Namanya teman-teman Winston Churchill. Siapa namanya? Winston Churchill. Suatu ketika
Winston Churchill nih teman-teman, dia kumpulkan arsitek-arsitek perang Eropa, ahli-ahli perang itu dia kumpulkan. Setelah ahli-ahli yang jago berperang itu berkumpul, lalu kemudian diajak oleh Winston Churchill, ahli-ahli perang ini, untuk tegak berdiri di depan sebuah kolom yang dipenuhi dengan ikan. Lalu apa kata Winston Churchill kepada ahli-ahli perang ini? Siapa di antara tuan-tuan yang bisa menangkap ikan-ikan yang ada di kolam ini, kata Winston Churchill. Lalu kemudian teman-teman, satu persatu ahli-ahli perang itu kemudian angkat tangan menyanggupi apa yang diinginkan oleh Winston Churchill. Masuk yang pertama ke dalam kolam, berusaha untuk menangkap ikan dengan segala daya upaya, badan letih, badan lelah, badan capek, tapi ikan tak berhasil dia tangkap. Keluar dia gagal, masuk lagi yang kedua, dan seterusnya teman-teman, sampai yang terakhir gagal, badan letih, badan capek. Pada akhirnya teman-teman, apa kata Winston Churchill? Kalau tuan-tuan ingin menangkap ikan dengan mudahnya, cara gamblangnya, kata Winston Churchill, keringkan kolamnya terlebih dahulu. Apa katanya? Keringkan kolamnya terlebih dahulu. Nanti setelah kolam ini kering, tuan-tuan dengan begitu mudahnya dapat menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini. Pada akhirnya dengan sendirinya ikan-ikan ini pun banyak yang akan mati. Tak berhenti sampai di situ teman-teman. Yang ingin disampaikan oleh Winston Churchill, teman-teman, cara menghancurkan umat Islam itu, kata Winston Churchill, tak perlu kita perangi mereka. Apa sebab kalau kita perangi umat Islam kalau berperang yang mereka cari di waktu perang apa? Syahid kan? Umat Islam berperang tak takut mati, hartanya akan dihabiskan, nyawanya akan dipertaruhkan. Kita akan kehabisan harta, kita akan kehabisan tenaga kalau kita memerangi umat Islam. Tidak perlu, kata Winston Churchill. Lalu cara menghabisi umat Islam itu, kata Winston Churchill, pisahkan ikannya dari kolam, pisahkan ikan itu dari airnya. Artinya apa teman-teman? Pisahkan umat Islam itu dari aturan-aturan agamanya. Kita jauhkan umat Islam dari nilai-nilai agamanya. Umat Islam bagaikan ikan, kemudian aturan agamanya bagaikan air. Maka ikan apabila sudah terpisah dari air, dengan sendirinya dia mudah ditangkap, dia akan mati. Maka teman-teman, kata Winston Churchill, untuk menghancurkan umat Islam itu cukup dengan kita pisahkan umat Islam dari agamanya. Teman-teman, percaya atau tidak, yakin ataupun tidak, tapi hari ini sadar ataupun tidak, kita tengok teman-teman apa yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Winston Churchill jauh-jauh hari, ternyata lambat laun kita saksikan hari ini teman-teman. Pisahkan ikannya dari air, pisahkan umat Islam dari agama. Kita lihat teman-teman, apa yang akan terjadi kalau umat Islam sudah terpisah dari agamanya. Yang pertama teman-teman, ketika umat Islam sudah terpisah dari agamanya, umat Islam takkan lagi kenal dengan siapa rohnya. Ketika umat Islam tak lagi kenal dengan agamanya, umat Islam takkan lagi kenal dengan sosok nabinya. Ketika umat Islam tak lagi kenal dengan agamanya teman-teman, maka dia takkan bisa untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agamanya. Pada akhirnya teman-teman, yang amat sangat menyedihkan, menyakitkan, umat Islam sendiri yang akan mencaci, umat Islam sendiri yang akan menentang nilai-nilai agamanya. Betul? Teman-teman, tak kenal dengan Allah, tak kenal dengan Rasulullah, tak kenal dengan nilai-nilai agama, sehingga pada akhirnya teman-teman, betapa banyak hari ini umat Islam yang tidak sholat. Betapa banyak hari ini umat Islam
sering kadang-kadang maghrib itu kan kadang-kadang tausiah karena kan tinggal di Jalan Bursa, kadang-kadang tausiah maghrib sampai di Rumbai, di berbagai tempat. Pernah, bukan sering ya teman-teman ya, anak terlambat, lalu ketika masuk ke masjid di belakang itu ada soft, tentu yang anak pernah terprediksi itu teman-teman, pernah di belakang itu anak-anak ya paling-paling prediksi anak kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Yang namanya prediksi bisa betul bisa salah, tapi setidaknya mendekat. Dia sholat teman-teman, Allah izin teman-teman ya, Allahu Akbar, tengok kanan, tengok kiri. Pas dia rukuk, Allahu Akbar. Pas dia sujud, Allahu Akbar. Pernah sujud kan? Ketika mau duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, ditahannya kepala kawan yang di sebelah. Lagi gini kawannya. Real. Teman-teman, usianya berapa tahun tadi prediksi kita? Kalau kelas 3 SMP berapa tahun umurnya teman-teman? Berapa? 15 atau 16 tahun kan? Padahal tegas Nabi katakan suruhlah anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Usia 10 tahun kalau belum juga sholat masih salah, sholatnya diapakan? Wadribuhum, pukul kata Nabi. Tapi apalah daya? Karena memang sudah tak kenal lagi dengan nilai-nilai agama. Banyak yang tak sholat, sekalipun dia sholat, sholatnya banyak yang salah. Banyak hari ini anak umat Islam yang tak pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Imam tak semangat tapi makmum semangat, dijawab dengan amin yang sekuat-kuatnya. Amin. Makmumnya real teman-teman. Baca surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Wat-tin kata dia. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Real. Bukan cerita kedai kopi. Teman-teman, banyak hari ini anak-anak kaum muslimin, remaja-remaja Islam yang betah berlama-lama di warnet sampai pagi, tapi dia tak betah untuk berlama-lama duduk di masjid. Duduk di masjid macam cacing kepanasan. Real. Padahal betapa mulianya masjid. Banyak umat Islam yang tidak betah berlama-lama dengan Al-Quran, tapi betah berlama-lama dengan Facebook, Instagram, dengan Twitternya lah, Twitternya, komentarnya dan seterusnya. Buah dari apa teman-teman? Karena tak lagi kenal dengan nilai-nilai Islam. Dan juga teman-teman, karena umat Islam tak lagi kenal dengan nilai agama, lalu kemudian kita saksikan betapa banyak hari ini umat Islam saling mencela antara satu dengan yang lainnya, saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini teman-teman, anak pantau, anak tengok di media sosial, umat Islam antara satu dengan yang lainnya kadang-kadang sudah seakan-akan sudah berbeda Tuhan. Ya kan? Hanya karena perkara khilafiyah. Ramai hari ini di media sosial saling menjatuhkan, saling merendahkan, padahal Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Teman-teman, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, merasa ustadznya paling betul, merasa manhajnya yang paling benar. Kalau bukan ustadz dia, jangan. Kalau tak manhaj dengan dia, dianggap kafir, dianggap sebagai ahli bid'ah. Saling tuding-menuding, merendahkan di media sosial. Ustadz Ahlus Subhan, ya kan? Itu kan cibiran, itu kan hinaan. Teman-teman yang dirahmati Allah, Muhammadiyah sosek, NU sosek, Jamaah Tabligh sosek, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Siapa umat Islam? Kalau umat Islam begini teman-teman, siapa yang akan tepuk tangan? Siapa? Jadi teman-teman, kita sudah berkumpul malam hari ini dengan berbagai
bahwa kita tak mau lagi terpecah belah. Kita tak akan lagi sibuk dengan perkara khilafiyah. Setuju? Takkah kita lihat teman-teman video yang baru saja beredar, apa yang dialami kalau tak salah saudara kita muslimah India kan? Betul tak? Kalau anak tengok prediksi, kalaupun tak 2 hari atau 3 hari ini, setidaknya itu dari tahun 2019 setidaknya. Anda dapat dianak karena orang banyak pakai masker, ya kan? Berarti ini kejadian yang baru, teman-teman. Saudara kita dibantai di Palestina, saudara kita dibantai di Suriah, saudara kita dibantai di Uighur Cina, saudara kita dibantai di New Zealand. Kita hari ini masih sibuk yasin atau tak yasin, kunut atau tak kunut, bismillah dijaharkan atau dizikirkan, zikir berjamaah atau zikir sendiri-sendiri. Allah di mana? Di atas kah, di bawah kah, di kanan kah, di atas kah? Masih mempeributkan masalah ayat-ayat mutasyabihat. Orang sudah sampai di bulan, orang sudah sampai di bintang. Teknologi sudah dikuasai oleh berbagai negara hari ini. Tengok teman-teman. India itu mayoritas penduduknya beragama apa? Kalau tak salah Hindu kan? Maju. Teknologi India hari ini kan? Teknologinya maju. Korea teman-teman. Maju tak Korea sekarang? Maju. Industri perfilman dikuasai Korea. Lalu kemudian apa lagi? Teknologi mobil, handphone dikuasai Korea kan? Eropa jangan dibaca, sudah lama Eropa maju sudah. Sementara kita umat Islam, asli hanya khilafiyah, bid'ah membid'ahkan teman-teman. Ketahuilah teman, beriman atau tidaknya kita amat sangat ditentukan cinta tidaknya kita kepada saudara kita. Bukankah kita hafal hadis Nabi yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tak beriman, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu dapat mencintai dirimu sendiri. Sedih kita teman-teman, miris rasanya. Dan pada akhirnya sebagaimana yang Anda katakan tadi teman-teman, ketika umat Islam sudah tak lagi kenal dengan agamanya, pada akhirnya umat Islam sendiri yang akan menghina agamanya. Umat Islam sendiri yang akan menentang agamanya. Ramai kan sudah kita tengok apa katanya. Teroris punya agama, agama teroris itu adalah Islam. Bahasa seperti itu keluar dari lidahnya orang kafir atau orang Yahudi atau orang Nasrani? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi keluar dari siapa teman-teman? Dari lidahnya umat Islam. Ciri-ciri radikal, apa ciri-ciri radikal? Celananya di atas mata kaki, kemudian jenggotnya panjang, kemudian kalau punya istri, istrinya pakai cadar. Yang mengatakan ciri-ciri radikal seperti itu siapa coba teman-teman? Siapa? Umat Islam kan? Teman-teman yang dirahmati Allah. Padahal itu semua kan sunnah Nabi. Maka ketahuilah teman-teman, siapa saja yang membenci sunnah Nabi berarti dia telah membenci Nabi. Siapa saja menghina sunnah Nabi berarti dia telah menghina Nabi. Nampak orang celana di atas mata kaki, banjir ya Pak katanya. Nampak orang yang pakai cadar, oh ini jahat nih. Nampak orang yang jenggotnya panjang, kamu yang lewat. Jenggot awak tak panjang. Kalau sempat jenggot awak panjang, apalagi dengan materi-materi seperti ini, oh sudahlah, ustaz radikal, ustaz teroris, ustaz intoleran, ustaz intoleran. Dan kemudian teman-teman, maka Ana senang dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sudah saatnya pemuda Islam bangkit. Sudah saatnya pemuda Islam bersatu. Sudah saatnya kita bertekad Islam harus berjaya di masa kita. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.